Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Peradilan di seluruh Indonesia dan seluruh teman-teman pemerhati dunia pengadilan di Indonesia. Kembali lagi di Cincalo, Bincang-Bincang Lo, podcast Pengadilan Agama Sungai Raya. Kali ini kita telah memasuki bulan Agustus, satu bulan yang sangat bersejarah untuk Republik Indonesia, di mana kita merayakan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan bukan hanya itu, pada bulan Agustus juga merupakan bulan kelahiran daripada Mahkamah Agung, badan peradilan tertinggi di Indonesia. Nah, pada episode Cincalo kali ini, hal ini juga spesial mengingat bulan ini merupakan bulan yang penting. Saya, host Cincalo, Rifki Darmawan, akan menghadirkan seseorang yang penting juga bagi Pengadilan Agama Sungai Raya. Tidak lain tidak bukan, yaitu Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya, Ibu Ulfa Fitriani, SHI, MH. Selamat datang Ibu Ulfa di podcast Pengadilan Agama Sungai Raya. Selamat datang. Biasanya teman-teman saya manggil Bu Ulfa ini Bu Wakil. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan panggil Ibu aja. Bu, bagaimana kabarnya? Sehat kah Bu? Alhamdulillah sehat Mas, terima kasih. Iya, kita akan semuanya diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Kita akan ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya. Boleh. Di Cincalo ini karena kita sudah lama nggak berjumpa sama sobat-sobat peradilan ini. Bu, di Pontianak sedang ada kabut asap ya? Kira-kira begitu ya? Musim asap atau orang sini bilang jerebu Mas. Jerebu ya. Keadaannya gimana nih sekarang Pontianak dan Kuburaya Bu? Alhamdulillah meskipun penuh dengan asap tapi terkendali semuanya aman. Insya Allah ke depan bisa terkendali semuanya, sehat semuanya, tidak berpengaruh dengan asap-asapnya segera dipadamkan. Amin, amin, amin. Terkendali ya tadi ya. Terkendali. Seperti dunia peradilan di Indonesia ya, yang insya Allah selalu terkendali ya Bu ya. Ngomong-ngomong tentang dunia peradilan nih, teman-teman, Mahkamah Agung ini terdiri atau membawahi dari 4 peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Betul ya Bu ya? Betul, nah, kita bertugas di Pengadilan Agama Sungai Raya Bu. Bisa dijelaskan Bu mungkin kepada sobat-sobat peradilan di seluruh Indonesia, apa saja Bu tugas dan fungsi peradilan agama ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast PA Sungai Raya yang saya banggakan, bertemu dengan saya Ulfa Fitriani ya. Terkait dengan pertanyaan Mas Rifki tadi, tugas pengadilan itu apa ya? Kalau kita kembalikan kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 itu ada menyebutkan tentang kekuasaan kehakiman. Nah, kekuasaan kehakiman ini diterjemahkan lagi dengan adanya Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung dengan 4 peradilan di bawahnya, kita adalah di bagian Pengadilan Agama Sungai Raya. Nah, ini adalah pengadilan tingkat pertama. Fungsi pengadilan itu adalah sebagai kekuasaan, maksud saya pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, di mana disitulah para pencari keadilan akan mengajukan perkaranya terkait dengan perkara-perkara tertentu yang diajukan oleh orang Islam atau orang lain, umat lain atau badan hukum yang tunduk pada agama Islam. Jadi perkaranya hanya perkara perdata tertentu. Jadi bukan perkara pidana ya Mas. Kalau pidana tetap bukan kewenangan pengadilan agama. Itu. Namun selain fungsi judicial power tadi, ini kan fungsi judicial powernya. Iya, betul. Pengadilan agama, dalam hal ini pengadilan, itu juga memiliki fungsi sebagai fungsi administratif, juga ada fungsi pengawasan, juga ada fungsi penasehatan. Di situ akan dijelaskan secara gamblang dalam aturan tersendiri memang seperti itu. Jadi seperti itu Mas kalau terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. Ada 3 tugas dan fungsi utama tadi ya Bu ya. Oke. Sekarang berkaitan dengan kewenangannya Bu. Kewenangannya kira-kira mengadili perkara-perkara apa saja Bu? Ya. Kalau secara absolutnya memang kewenangan Pengadilan Agama Sungai Raya itu memiliki kewenangan khusus ya, yang mewilayahi pengadilan
atau wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya. Nah, secara relatif sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 itu ada beberapa poin kewenangan khusus, yaitu terkait dengan bidang perkawinan, bidang waris, wasiat, hibah, infak, sodakoh, dan juga ekonomi syariah. Nah, perkawinan ini punya turunan kewenangan masing-masing nih, ada sekitar 22 kewenangan di sana. Ya? Iya. Cukup banyak. Dalam penjelasan undang-undang itu seperti itu, ada 22 poin. Di antaranya poligami, cerai talak, cerai gugat, kemudian dispensasi kawin, pembatalan kawin, pencabutan wali, kemudian gugatan nafkah. Suami yang tidak menafkahi istri juga bisa digugat di situ. Kemudian juga ada isbat nikah, seperti itu. Jadi masih banyak turunannya itu terkait dengan perkawinan. Meliputi ekonomi syariah juga atau tidak, Bu Wakil? Ada ekonomi syariah juga. Pastinya itu adalah terkait dengan perkara-perkara yang diajukan oleh orang Islam atau non-Islam yang memang tunduk di bawah hukum Islam. Misalkan dalam suatu bank syariah, pastinya bank yang titelnya syariah. Kalau ada nasabah yang bersengketa dengan bank tersebut, maka kewenangan yang bisa mengadili adalah pengadilan agama. Seperti itu, Mas. Ya, itulah Sobat Peradilan ya. Ternyata banyak sekali kewenangan dari Pengadilan Agama Sungai Raya dan Pengadilan Agama secara umum, maksud saya ya, bukan cuman mengadili perkara cerai gugat dan cerai talak saja ya, Bu ya. Iya, tidak tidak hanya sebatas kan banyak itu. orang tuh taunya, kalau cerai gugat, cerai talak larinya ke Pengadilan Agama. Karena memang banyak kasusnya. Kalau di Sungai Raya sendiri, apakah banyak, Bu? Seberapa banyak kasus cerai gugat, cerai talak itu? Mendominasikah dibandingkan perkara lain atau bagaimana? Memang animo masyarakat itu memang tidak salah, Mas ya, karena memang perkara-perkara di Pengadilan Agama itu memang kebanyakan masih sebatas perceraian. Tapi dalam prakteknya tidak hanya itu, ada perkara waris, perkara harta bersama, ada perkara perwalian, ada perkara hadonah atau hak asuh anak, ada perkara pengakuan anak, seperti itu. Jadi masih banyak yang lainnya yang itu memang menjadi satu rumpun dari perkawinan yang itu tentunya yang diajukan oleh orang-orang Islam. Kalau yang non Muslim bukan di pengadilan, Mas, bukan di Pengadilan Agama maksud saya gitu. Bu, karena tadi kan yang banyak cerai gugat, cerai talak ya, itu kebanyakan alasannya apa, Bu, mereka mengajukan cerai gugat dan talak tuh? Macam-macam, Mas, itu ya. Kalau dalam undang-undang memang ada ketentuan sendiri. Bisa karena masalah nafkah. Yang jelas pertengkaran. Ada yang judi. Dan macam-macam. Tapi yang pasti kalau di Pengadilan Agama Sungai Raya itu ada sekitar dalam 1 tahun itu sekitar 1.000 sampai 1.300 perkara. Itu tidak semuanya cerai. Jadi perceraian itu hanya menempati sekitar 500, separuhnya. Atau ya. Seperti itu. Jadi nggak semuanya cerai. Ya, enggak. Macam-macam. Betul. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Saya dengar Ibu baru-baru ini ketemu ya dengan Ibu Kapolri. Jadi Sobat Peradilan, beberapa waktu ini Ibu ini sempat bertemu dengan Ibu Kapolri dalam suatu acara. Bisa dijelaskan acara apa itu, Bu Wakil? Dengar-dengar acara mengenai isbat nikah yang tadi dijelaskan sebagai salah satu kewenangan peradilan agama. Betul. Dalam rangka Hari Giat Bayangkari, inisiasi dari Ibu Kapolri itu mengadakan kegiatan nikah massal yang di dalamnya juga ada isbat nikah. Nah, isbat nikah ini dalam kegiatan tersebut dilaksanakan dalam kerangka sidang isbat terpadu namanya. Itu berdasarkan dengan aturan bersama dengan Kementerian Agama. Nah, di situ para pihak atau masyarakat yang tidak memiliki identitas hukum terkait dengan perkawinannya mengajukan perkara secara volunter atau secara permohonan
untuk dapat diperiksa supaya mendapatkan identitas hukum yang jelas terkait status perkawinan. Dalam kegiatan itu, Pengadilan Agama memeriksa sebagai dalam persidangan ya Mas ya. Kemudian jika dikabulkan, dikeluarkanlah putusan yang diberikan kepada para pihak, dan atas dasar putusan itu diserahkan kepada kantor urusan agama. Saat itu memang standby juga kantor urusan agama. Di situ kemudian diterbitkan buku nikah. Setelah buku nikah terbit, akan diajukan kembali ke Dukcapil, Dinas Dukcapil, untuk dibuatkan kartu keluarga dan KTP untuk merubah status perkawinannya. Sehingga disitulah kenapa disebut dengan persidangan isbat pelayanan terpadu tadi. Karena kita tidak sendiri, kita memberikan pelayanan pada masyarakat dengan beberapa instansi terkait secara langsung. Dan itu harus memenuhi persyaratan khusus Mas, jadi nggak serta-merta kita memudahkan mengabulkan pernikahan siri, karena kan mereka melakukan pernikahan siri itu sebelumnya. Nah itu harus memenuhi ketentuan syarat yang benar-benar diperiksa secara seksama seperti itu. Apa aja persyaratan tertentunya itu Bu? Mungkin bisa dijelaskan juga sehingga beberapa sobat peradilan yang kurang tahu mengenai masalah tersebut menjadi mengetahuinya. Ya memang syarat-syaratnya itu sangat ada beberapa ketentuan-ketentuan khusus memang ya, jadi tidak bisa juga kita pukul rata. Yang pasti memang di sini nanti tingkat persyaratannya secara administratif pasti ada ya. Seperti itu, hanya nanti tergantung bagaimana pemeriksaan dalam persidangan nanti Mas. Oke, berarti case by case. Jadi case by case, tidak bisa langsung ya. Yang pasti dalam undang-undang menyatakan nikah siri itu kan hanya bisa diisbatkan kalau pernikahan sebelum terjadi pada tahun 1974 ya, berlakunya undang-undang perkawinan ya. Seperti itu Mas. Oke. Bu, ada lagi nggak Bu kewenangan lain dari peradilan agama selain yang telah Ibu jelaskan tadi? Ada. Jadi ada untuk wilayah tertentu ya Mas ya. Seperti Mahkamah Syariah Aceh. Nah, itu kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, di situ menyebutkan bahwa Mahkamah Syariah Aceh itu berwenang untuk mengadili perkara selain ahwal usasiyah, hukum keluarga, ada juga muamalah yaitu hukum perdata murninya, dan jinayah. Nah, jinayah itu adalah hukum pidana. Hukum pidana. Dan ketiga hukum ini dilaksanakan berdasarkan sesuai dengan hukum syariat Islam. Yang kemudian dituangkan dalam bentuk Konun Aceh itu tadi Mas. Konun ya Bu? Iya betul. Jadi ada hukum pidananya khusus. Jadi memang namanya daerah istimewa Aceh kan. Jadi memang khusus hukumnya juga istimewa. Di Indonesia hanya di Aceh aja ya Bu ya? Tidak ada lagi. Di daerah lain itu tidak ada lagi. Meskipun mayoritasnya penduduknya agama Islam, khusus di Aceh aja menerapkan. Betul, hanya di Aceh saja. Oke Bu. Ya demikianlah Sobat Peradilan ya, penjelasan dari Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya tadi mengenai kewenangan, tugas, dan fungsi secara umum dari Peradilan Agama dan juga Pengadilan Agama Sungai Raya. Bu, ini berkenaan dengan ulang tahun Mahkamah Agung yang ke-78 nih tahun ini. Ada nggak Bu harapan untuk Mahkamah Agung ke depannya? Bagaimana Mahkamah Agung mungkin mengadili kasus-kasus tertentu untuk para pencari keadilan, atau bagaimana harapan lain mungkin kalau misalnya Ibu punya harapan? Baik, yang pasti bahwa selama ini Mahkamah Agung sudah memberikan banyak kontribusi yang besar terhadap dunia peradilan di Indonesia dengan program-programnya yang terus dilakukan perbaikan dan banyak sekali kemajuan yang sudah dicapai oleh Mahkamah Agung menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Yang pasti itu harapannya adalah semua kita bisa saling bersatu padu, maju bersama mendukung program Mahkamah Agung mewujudkan peradilan Indonesia yang agung, sehingga apapun yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku dan aturan yang sesungguhnya, dengan kembali lagi kita niatkan untuk mengabdi kepada Allah
melalui tugas-tugas kita seharian. Insya Allah Mahkamah Agung semakin unggul dalam setiap program-program melayani masyarakat. Seperti itu. Oke, semakin unggul ya. Berarti kalau ada satu kata untuk menggambarkan Mahkamah Agung, unggul. Unggul ya, Bu Wakil ya. Oke, Bu Wakil, mungkin karena waktunya terbatas, Bu Wakil, kesempatan kali ini mungkin kita sudahi dulu perbincangan kita. Kita bisa berbincang-bincang lagi di waktu dan kesempatan yang lainnya dengan Bu Wakil. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu karena sudah mampir berbincang-bincang dengan saya di Cincalo Podcast Pengadilan Agama Sungai Raya. Demikianlah tadi sobat-sobat peradilan di seluruh Indonesia dan khususnya di Kuburaya dan Pontianak dan sekitarnya. Berbincang-bincang saya tadi dengan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh sobat peradilan yang terus menyaksikan Cincalo. Pada episode berikutnya nanti kami akan membawakan lagi tema-tema yang akan lebih berbeda lagi, lebih variatif lagi mengenai isu-isu peradilan dan juga segala macam isu dan hal penting lainnya mengenai peradilan di Indonesia. Akhir kata, saya host Cincalo, Rifki Darmawan, dan juga Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya, Ibu Ulfa, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Cincalo episode berikutnya. Terakhir Bu, kita sama-sama menyebutkan logo kita dan logo Kuburaya ya Bu ya. Kuburaya dan Pengadilan Agama Sungai Raya menanjak, melayani dengan bijak. bijak. Terima kasih sobat peradilan di seluruh Indonesia. Terima kasih Bu Wakil. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Sampai jumpa. Nanti kita akan ketemu lagi di podcast yang selanjutnya.